Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyunia Barwati dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang logika Fuzzy, jaringan syaraf tiruan, dan algoritma genetika. Sistem pakar. Sistem pakar adalah pengembangan kecerdasan buatan dalam bentuk aplikasi. Dalam penelitian lain, dijelaskan bahwa sistem pakar adalah salah satu metode yang terdapat dalam kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendiagnosis kesalahan sistem dan sebagai pemecahan masalah. Definisi lain yang menjelaskan bahwa sistem pakar diimplementasikan untuk melakukan pemecahan masalah dan mengambil keputusan dengan pengetahuan dasar dan aturan yang diterapkan oleh sistem kecerdasan. Dalam jurnal lain disebutkan bahwa sistem pakar termasuk kelompok kecerdasan buatan yang memiliki pengetahuan khusus dalam memecahkan masalah yang ada. Pendapat lain juga mengatakan bahwa sistem pakar adalah hasil dan pengetahuan prosedur pencarian. Certainty factor atau faktor kepastian. Certainty factor ini dipilih ketika dalam menghadapi masalah yang sering ditemukan dan jawabannya yang tidak memiliki kepastian penuh. Untuk mengakomodasikan hal ini, digunakan certain factor guna untuk menggunakan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Berikut perhitungan certainty factor untuk kombinasi dua buah rule dengan evidence berbeda, yang satu E1 dan E2, tetapi kepastiannya sama. Dempster-Shafer adalah teori probabilitas yang digunakan untuk menentukan keputusan dengan menggunakan elemen eksperimental dan tingkat kepastian gejala. Teori Dempster-Shafer pertama kali diperkenalkan oleh A. Dempster yang digunakan untuk representasi ketidaktahuan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Berikut fungsi dari Dempster-Shafer. Selanjutnya ada teorema Bayes. Teorema Bayes adalah aturan yang menggunakan probabilitas untuk menghasilkan keputusan dan informasi yang tepat. Berikut adalah persamaan teorema Bayes. Logika Fuzzy. Logika Fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran atau fuzziness antara benar atau salah, dan Profesor Lutfi Azadeh adalah guru besar pada Universitas California, Berkeley yang merupakan pencetus sekaligus memasarkan ide tentang cara mekanisme pengolahan atau metode atau manajemen ketidakpastian yang kemudian dikenal dengan logika Fuzzy. Logika Fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lutfi Azadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan atau fuzzy. Lutfi Askarzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran. Meskipun logika Fuzzy dikembangkan di Amerika, namun lebih populer dan lebih banyak diaplikasikannya secara luas oleh praktisi Jepang dan mengadaptasikannya ke bidang kendali kontrol. Alasan mengapa Fuzzy banyak ditemukan di Amerika adalah karena salah satu penjelasannya adalah kultur orang barat yang cenderung memang memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya tidak, bersalah tidak bersalah, sukses gagal, atau yang setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang timur lebih banyak menerima dunia abu-abu atau fuzzy. Logika Fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan, dan juga hitam dan putih. Dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat.
Logika fuzzi dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Kelebihan dari logika fuzzi adalah mampu dalam proses penalaran secara bahasa atau linguistic reasoning, sehingga perancangannya tidak perlu lagi persamaan matematika dari objek yang dikendalikan. Adapun salah satu contoh dari aplikasi logika fuzzi dalam kehidupan sehari-hari adalah tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika fuzzi di Jepang. Matsushita Electric Industrial Company. Sistem fuzzi digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Input yang digunakan adalah seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik mengeluarkannya cahaya ke air, mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor, maka cahaya yang sampai semakin redup. Fuzzi logic sudah diterapkan pada banyak bidang, diantaranya teori kendali hingga intelijen buatan, di dunia kedokteran dan biologi, diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya, manajemen pengambilan keputusan, manajemen basis data untuk query data, tata letak pabrik yang maksimal, penelitian jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan, klasifikasi dan pencocokan pola, mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan lain-lain. Logika fuzzi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty, ketidakpastian imprecise, noisy, dan sebagainya. Logika fuzzi menjembatani bahasa mesin yang posisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti signifikansi. Logika fuzzi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Fuzzy Inference System. Pada Fuzzy Inference System atau FIS, teori himpunan fuzzi aturan fuzzi yang berbentuk if-then atau jika maka, dan penalaran fuzzi yang digunakan sebagai dasar untuk membangun kerangka komputasinya. Secara garis besar, diagram blok proses inferensi fuzzi terlihat pada gambar 1. Sistem inferensi fuzzi menerima input atau scripts berdasarkan hasil inputan yang ada. Selanjutnya, dikirimkan ke basis aturan fuzzi dalam berbentuk if-then. Setiap aturan memiliki nilai keanggotaan atau firestring yang berbeda. Aturan yang berbentuk bisa lebih dari satu. Dalam kondisi ini, maka perlu dilakukan agregasi pada semua aturan untuk mendapatkan nilai output dari proses difuzifikasi. Hal-hal yang terdapat pada sistem inferensi fuzzi antara lain variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fuzzi disebut variabel fuzzi, dan grup yang berisi kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzi disebut himpunan fuzzi. Himpunan fuzzi merupakan himpunan yang akan dilakukan pada proses fuzifikasi. Jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network. Jaringan saraf tiruan atau artificial neural network merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. Jaringan syaraf tiruan mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis data masa lalu. Kemudian data masa lalu akan dipelajari oleh jaringan syaraf tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum pernah
dipelajari sebagai sistem yang mampu menirukan perilaku manusia. Umumnya, sistem mempunyai ciri-ciri khas yang mampu menunjukkan kemampuan dalam hal menyimpan informasi, menggunakan informasi yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan, dan menarik kesimpulan, beradaptasi dengan keadaan baru, dan juga berkomunikasi dengan penggunaannya. Algoritma genetika. Algoritma genetika atau AG adalah metode untuk menyelesaikan persoalan optimasi berbasis teori evolusi dalam biologi. Algoritma ini bekerja pada populasi calon penyelesaian yang disebut kromosom yang awalnya dibangkitkan secara random dari ruang penyelesaian fungsi tujuan. Dengan menggunakan mekanisme operator genetik, yaitu persilangan dan mutasi populasi dievolusikan melalui fungsi fitness yang diarahkan pada kondisi konvergensi. Algoritma ini dapat diterapkan dalam banyak area fungsi-fungsi optimasi. Salah satu penerapannya adalah fungsi objektif berbasis fuzzy clustering. Fuzzy clustering bertujuan untuk mengelompokkan n objek yang disajikan dengan vektor ke dalam si cluster berdasarkan kesamaannya dan dengan pusat yang diukur melalui fungsi jarak. Fungsi tujuan JM didefinisikan sebagai fungsi V atau matriks sifat prototype. Dan U, fungsi keanggotaan fuzzy dari objek I, 1, 2, dan seterusnya sampai N menjadi anggota cluster J, 1, 2, dan seterusnya sampai C, yang diminimumkan melalui iterasi karena sensitivitas random terjebak dalam minimum lokal. Pendekatan genetik biasanya dapat diterapkan untuk menghilangkan masalah di atas. Selanjutnya ada metode Tsukamoto. Pada metode Tsukamoto, aturan berbentuk implikasi sebab-akibat atau input-output setiap aturan berbentuk if-then merupakan hasil representasi proses fusifikasi dengan menggunakan fungsi keanggotaan yang monoton. Output sebagai hasil berdasarkan tiap aturan dengan tegas atau scripts bergantung pada nilai fire strength yang diberikan dengan menggunakan rata-rata terbobot. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.